seberapa penting sih self confident dan self love untuk anak-anak remaja. Walaupun aku punya kekurangan yang banyak yang mungkin itu kelebihan kakak, cuma aku tetap mau jadi diri aku. Halo. Kak. Namanya siapa? Nadine. Iya. Nama panjangnya? Gabriela Nadine Budi Maharani. Wah, panjang sekali ya. Gabriela Nadine Budi Maharani. Panggilannya Nadine. Oh, kelas berapa? Sekarang kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP berarti umurnya 14 tahun. Oh, oke. Udah mau ujian dong berarti? Iya. Oh, wow. Oh, you look so mature ya. Kamu Thank you. langsung on position, langsung kamera gitu. Iya. Grogi nggak diliatin mama? Enggak sih. Enggak, biasa ya. Emang mama yang selalu kalau misalnya Nadine kemana-mana selalu bareng mama ya? Iya. Sama mama juga sama papa. Oh, tapi lebih sering sama? Lebih sering mama. Sama mama. Oh, mama yang selalu dukung Nadine atau mama cuma nemenin aja gitu atau gimana? Kalau aku disupport terus sih sama mama. Setiap kegiatan aku tuh selalu disupport sama mama. Kegiatan apa aja? Contohnya? Aku suka kegiatan lebih ke nari. Kalau nari itu kan biasanya lebih ke dinas, ke lomba-lomba di luar sekolah, juga di internal sekolah tuh biasanya sering ditemenin mama. Mulai dari ngevideoin juga nungguin juga. Ah, begitu. Sebenarnya masuk SMP Presiden tuh one of the big change yang bisa aku dapetin di hidup aku. Soalnya karena sebelum masuk SMP Presiden, aku tuh anaknya yang kayak lebih ke malu, gak bisa percaya diri, gak bisa ngomong di depan kamera gini. Oh ya, really? Iya. Ah, bohong ini udah jago banget, gak mungkin. Enggak. Enggak, bener kan? Enggak. Beneran? Iya, Seriusan? beneran. Seberapa nggak percaya dirinya dulu? Misalnya kalau aku dulu tuh yang kayak ngeliat kamera tuh malu banget, kayak nunduk ke terus, ngeliat ke bawah gitu. Ngeliat kakak gini aja kalau dulu tuh aku nggak berani. Really? Iya. Kamu kenapa ngerasa kayak nggak percaya diri gitu? Awalnya tuh aku ngerasa kayak apa ya, aku dari kecil tuh kan nggak punya basic kayak yang jago depan ngomong kamera atau jago ngomong kayak gini tuh nggak punya aku. Tapi semenjak masuk SMP Presiden tuh diajarin kayak disiplin, percaya diri, tapi semenjak itu jadi bisa sih. Dulu pernah dulu waktu kecil ada yang sering ngebully nggak atau ngejekin Nadine dulu, kamu mah nggak bisa apa-apa gitu, kamu mah ya cuma jadi gitu-gitu doang, pernah nggak? Pernah dulu. Oh ya, gimana ceritanya? Kalau kamu mau cerita ya. Iya. Dulu tuh sebelum aku masuk SMP Presiden, aku tuh juga udah ikut sanggar kan, sanggar tari di mana anak-anak tuh yang kayak cantik, badannya bagus gitu. Terus aku dibikin kayak, aku ngerasa kayak aku tuh nggak worth it buat nari-nari gini. No, siapa yang bilang? Iya, seakan-akan mereka tuh ngomong kayak gitu. Terus semenjak itu aku mulai gak berani buat nari, gak berani buat tampil di depan orang gitu. Ya tapi setelah masuk SMP Presiden, aku tuh diajarin buat punya jiwa tuh baja. Jadi harus kuat, mentalnya kuat, terus disiplin sama semua yang kita kerjain dan percaya diri. Percaya kalau kita tuh bisa sebenarnya, nggak harus ngikutin apa sih yang kayak mereka omongin. Kayak misalnya mereka ngomong kalau kamu tuh jelek, kamu tuh nggak bisa nari, itu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau aku boleh nanya, kalau kamu mau jawab sih, kata-kata yang paling terpedas, yang paling sakit yang pernah kamu dengar mungkin dari teman kamu gitu, pada saat kamu dibilang kamu ngerasa kayak nggak worth it gitu, pernah nggak, ada nggak? Sebenarnya ini kata-kata yang basic orang, cuma ya nyakit aja di aku, kayak kamu tuh gendut, gak cantik gitu. Kayak kalau menurut aku tuh kayak di lingkungan tari aku itu being cantik, being kurus tuh kayak penting banget gitu. Soalnya karena kita harus tampil di depan orang, kita harus menarikan sesuatu yang diperlukan, itu kayak membutuhkan penjiwaan dan badan yang bagus juga gitu. Jadi kayak gitu, kayak lebih ngerasa nggak worth it-nya gara-gara itu. Kayak gitu. Tapi aku ngeliat kamu nggak ada gendutnya sama sekali, kamu cantik, manis banget beneran. Enggak kok. Kalau kamu nanti ada nggak role model atau nggak idol yang pengen kamu tiru, atau nggak
pengen kamu lampaui gitu? Ada nggak? Sebenarnya banyak ya kalau dibilang role model, kayak salah satunya juga guru-guru aku juga role model aku. Tapi kalau di bidang tari yang aku jalani saat ini tuh role model aku Maddie Ziegler. Kakak tahu? Maddie Ziegler, yes I know. Iya. Yang itu kan yang kakak adik yang Maddie sama Iya. Mackenzie. Dia tuh ikut tari dari kecil banget. Dia ikut sebuah kayak ibaratnya sanggar gitu. Dia nari di situ, dia kerja keras di situ sampai dia bisa sampai ke titik dia sekarang. Jadi dia hard worker person juga sih. Nah, kalau yang aku tahu kan kayak pada saat kamu nari pasti ada expression ataupun komentar yang tiba-tiba langsung ngelontarin yang kayak jahat, yang kayak bener-bener kamu narinya jelek gitu, atau enggak kayak expression yang kayak nggak suka lihat kamu nari kayak gitu. Nah, kamu gimana cara kamu nge-handle itu semua pada saat kamu lagi di stage? Kalau aku lagi di stage, sebenarnya aku tetap lakuin apa yang harus aku lakuin. Nari dengan sepenuh hati, nari dengan baik. Baru nanti kalau misalnya orang itu tetap gak suka sama aku buktiin lagi kalau aku tuh narinya lebih bagus gitu. Misalnya dia bilang nari aku jelek, aku pasti buktiin kayak aku kerja keras lagi biar nari aku bisa lebih bagus dari sebelumnya yang dia bilang jelek. Kalau misalnya kamu ke depannya nanti nih gitu kan, kamu pengen nggak jadi sesuatu yang benar-benar di luar dari lingkup kamu? Kayak misalnya kamu kan nari kan sukanya. Apakah kamu pengen jadi cita-citanya pengen jadi penari profesional atau kamu punya cita-cita yang lain? Sebenarnya selain aku tuh nari karena hobi, mulai dari hobi. Tapi selain nari aku juga ikut ada les-les lagi nih, kayak misalnya public speaking atau apa-apa. Dan mulai dari public speaking itu aku pengen kayak jadi presenter gitu. Oh iya. Oke. Kayak kalau menurut aku ngomong di depan kamera kayak gini atau ngomong di depan publik gitu tuh susah, gak semua orang bisa. Butuh kepercayaan diri yang bagus, juga teknik-teknik yang bagus biar bisa dinikmati orang juga kan. Jadi aku pengen jadi presenter gitu. Pengen jadi presenter. Oke. Jadi kamu dalam hidup kamu udah terplanning berarti ya semuanya ya. Itu semua juga karena dibantu sama mama juga. Iya benar. Pesan, kalau misalnya kamu pengen nyampein pesan ke mama gitu, apa yang pengen kamu sampein? Entah bilang makasih atau pengen bilang bangga gitu atau gimana? Buat mama dan papa aku, sebenarnya aku mau bilang makasih banget udah nemenin aku dari aku lahir sampai saat ini. Makasih juga udah support aku terus di masa-masa aku ups juga downs. Di masa-masa aku nggak tahu lagi punya siapa-siapa, aku bisa datang ke mama, aku bisa curhat ke mama juga ke papa. Makasih banget, I'm so proud of you guys karena udah bisa di samping aku terus. Makasih. Sama-sama. Terus kalau misalnya ini kan kamu umurnya 14 tahun gitu kan, ada nggak yang kamu pengen sampein ke umur kamu yang waktu dulu kamu dibully? Itu umur berapa? Kalau boleh tahu. 10-an. 10 tahun. Pesan ataupun kayak kata-kata untuk penyemangat gitu-gitu. Buat Nadine yang masih 10 tahun, you don't have to be worried tentang tentang kata-kata orang yang nyampe ke kamu. Kayak kamu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Kamu tuh more than apa yang mereka bilang. Jadi kamu nggak perlu kayak struggle dengan kata-kata mereka, dengan perilaku mereka. Just being you dan self love terus deh. Yay, I'm so proud of you. Kamu hebat banget sih Nadine. Maksudnya 14 tahun gitu. Kalau aku mah dulu 14 tahun ngapain ya? Kayaknya masih belum kayak kamu yang sekarang deh. Kayak bener-bener kamu self love kamu udah ada, kamu juga pendewasaan diri juga bagus, karakternya juga bagus. That is so good. I'm so proud of you. Thank you so much. And kalau misalnya kamu disuruh untuk jadi orang lain gitu, kamu mau nggak? Atau kamu lebih milih enggak, saya cukup, saya jadi diri saya aja sendiri gitu, atau gimana? Kalau ditanya mau nggak sih jadi orang lain, aku bakal bilang enggak, 100% enggak. Karena aku tuh bukan mereka. Kalau disuruh sana, aku disuruh jadi kakak. Aku nggak mau karena personality aku ya aku.
di diri kakak, diri aku ya diri aku. Walaupun aku punya kekurangan yang banyak yang mungkin itu kelebihan kakak, cuma aku tetap mau jadi diri aku. Pesan kamu untuk di masa depan nanti kayak gimana? Buat Nadine yang mungkin sekarang udah sukses, amin. Amin. Just keep being yourself, terus lakuin semuanya dengan sepenuh hati, lakuin semuanya dengan sempurna, dan ingat kalau banyak orang yang support kamu, banyak orang yang sayang kamu. Yes. Seberapa penting sih self-confident dan self-love untuk anak-anak remaja? Self-love dan self-confident untuk anak-anak remaja penting banget sih. Kayak it's okay not to be okay. Kalau misalnya kamu ngerasa, oh aku capek, ya udah, itu human gitu. Kalau oh aku ngerasa aku mau nangis, aku mau marah, ya udah nangis, ya udah marah gitu. It's okay karena ya kita manusia gitu. Kita marah, kita nangis gitu. Dan kalau emang kita ngerasa down, ingat kamu nggak sendiri. Iya, gitu. benar banget. Ada teman-teman, ada mama, ataupun mungkin kamu pernah ngerasain kayak aku nggak percaya sama teman-teman gitu ya. Ya udah, kita bisa doa sama Tuhan, kita bisa cari mama, cari papa yang bakal selalu dukung kita gitu. Dan self confidence ya memang penting banget karena apa? Yang buat kita sukses itu adalah confidence menurut aku ya. Karena kayak kalau kita udah nggak percaya sama diri kita sendiri, ya step yang bakal kita lakuin juga bakal susah gitu. Bakal nggak bisa nih gue gitu. Itu kan jadinya kehambat apa yang pengen kita capai, jadinya kehambat semuanya. Jadi self confidence tuh penting. Number itulah setelah Tuhan gitu. Iya, benar banget. Ya udah, nanti kita bakal ketemu lagi, bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Nadine ya. Thank you banyak. Makasih banyak Nadine. Makasih Kak. Selesai. Oke. Silakan. Udah teh? Mau apa? Mau apa? Mama ada pesan nggak? Kalau tadi kan Nadine udah kasih nih pesan ke Mama. Kedengaran nggak tadi dari dulu? Dengar sih. Nah, sekarang dari Mama untuk Nadine. Untuk Nadine yang mungkin Nadine yang sekarang umur 14 tahun atau mungkin Nadine yang memang dari kecil sampai sekarang. Ya, Nadine, kamu anak mama yang terhebat ya. Saya pengen kita sebagai orang tua selalu pengen membekali, mempersiapkan Nadine untuk menjadi anak yang berilmu dan berakhlak yang baik. Sehingga walaupun Nadine sudah bisa apa aja, bisa bergaul dengan siapa saja, tetap humble, tetap kembali pada Tuhan, dan tetap bersyukur karena itu pegangan hidup kita. Nadine, ada mau disampaikan lagi nggak? Udah? Oke, thank you Mama. Oke. Terima kasih Mama. Oke, ya. Makasih Kak. Makasih Mama. Ya, dicopot dulu.